Ada sanksi yang menanti dari masing-masing perusahaan. Sanksinya adalah pidana. Kalau misalnya denda maksimal di angka 400 juta dan minimal di angka 100 juta. Di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Fauzi Wongsojudo 2 periode dengan tagline Bismillah Melayani, pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Tenaga Kerja terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Keris, baik dari angka penurunan pengangguran hingga jaminan kesehatan. Dan bahkan di akhir tahun 2025 kemarin, Bupati Ahmad Fauzi memberikan angin segar untuk para tenaga kerja dengan menaikkan UMK di tahun 2026. Sehingga hal ini menjadi pagar pengaman untuk pekerja agar jerih payah mereka dihargai secara layak, sekaligus napas segar di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan perusahaan termasuk sektor UMKM mematuhi aturan dan hak pekerja tetap terlindung, sehingga memunculkan sejumlah hal penting untuk kita bahas bersama. Saya, Rizka, kali ini sudah duduk bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumeneb, Bapak Heru Santoso. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Sehat Mbak Rizka, ya. Ini mohon maaf nih, ini terima kasih sebelumnya karena di tengah jadwal padat bersedia untuk kita datengin, bersedia untuk kita curi waktunya karena ini ada hal yang menarik gitu ya Bapak ya. Iya. Jadi kami juga berbahagia ya dengan adanya bongkar datang ke kami. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, dan kami juga berterima kasih karena masyarakat memang butuh sosialisasi, butuh informasi, kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Yang Terhormat Bapak Bupati itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Itu Pak. Iya. Jadi ini ada suatu angin yang sangat segar, ini ada informasi yang sangat penting sebetulnya. Karena kalau misalnya anak-anak Gen Z zaman sekarang ngomongnya kan indis ekonomi gitu kan. Indis ekonomi, kita mendengar ada kabar bahwa upah di Kabupaten Sumeneb ini meningkat. Sebenarnya untuk peningkatan itu jumlahnya berapa Bapak? Jadi gini, yang namanya UMK memang tiap tahun naik ya Mbak ya. Tiap tahun naik disesuaikan dengan tingkat inflasi dari masing-masing daerah. Nah di tahun 2025 kemarin itu Pak Presiden memang waktu awal kepemimpinan beliau langsung semuanya flat. Se-Indonesia itu naik 6,5%. Semuanya tanpa ada penghitungan apa-apa. Nah di tahun 2026 ini ada kebijakan yang berubah. Dalam proses penghitungan UMK itu harus memperhatikan tingkat inflasi di masing-masing daerah dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Oleh karena itu ada range alfa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 0,5 sampai 0,9 yang bisa dinaikkan, range kenaikannya itu loh ya. 0,5 sampai 0,9. Nah, kami di pemerintah di sini kan kami masuk dalam hubungan industrial itu sebagai tripartit. Sebagai unsur pemerintah. Sebenarnya kan hubungan perusahaan dengan pekerja itu seperti halnya keluarga. Jadi pekerja, perusahaan ini adalah kedua belah pihak yang sama-sama saling membutuhkan. Tidak ada yang lebih tinggi karena perusahaan tanpa pekerja tidak bisa. Pekerja tanpa perusahaan pun juga tidak bisa. Tapi di saat ada suatu permasalahan, pemerintah harus hadir menengahi dari kedua belah pihak. Dalam proses penetapan UMK di sini, pemerintah memang dalam proses penetapan ini harus ada rekomendasi dari masing-masing daerah, dari Bapak Bupati. Bapak Bupati membentuk Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini dari berbagai elemen, dari akademisi ada, dari Serikat Pekerja ada, dari Apindo ada, dari statistik, dari pertanian, dan lembaga-lembaga yang berkaitan terkait dengan pengupahan di Kabupaten Sumeneb. Kami melaksanakan sidang Dewan Pengupahan sebelum kita merekomendasikan ke Yang Terhormat Ibu Gubernur. Jadi kami memperhatikan inflasi dulu. Kita hitung nih inflasi di Kabupaten Sumeneb, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumeneb, terus kita kaitkan dengan alfa, sehingga akhirnya muncullah kita rekomendasi ke Gubernur Jawa Timur dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur kenaikan UMK tahun 2026 itu sebesar 6,11% dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya di tahun 2025 UMK Sumeneb itu di angka Rp2.406.551. Nah, di tahun 2026 ini
ada kenaikan 6,11%, sehingga 2026 ini UMK Sumeneb Rp2.553.688, naik sekitar Rp147.137. Itu Mbak prosesnya. Dan untuk di untuk di ketetapan gubernur ditetapkan oleh SK Gubernur tertanggal 24 Desember kemarin, 24 Desember 2025, nomor 100.3.3.1 garing 937 garing 013 garing 2025 terkait dengan upah minimum kabupaten kota se-Jawa Timur. Dan di Sumeneb ini angka itu menjadi tertinggi di antara 3 kabupaten lain di Madura. Oke. Dengan naiknya 6,11% ini sebetulnya harapannya apa sih Bapak? Selain of course selain untuk mensejahterakan. Ya, jadi kan gini, kenaikan upah memang menjadi harapan dari semua pekerja. Hampir di daerah kabupaten kota se-Indonesia, terutama yang banyak perusahaan-perusahaannya di mana pekerja menjadi tulang punggung dari ekonomi suatu daerah, itu unjuk rasa dalam rangka menaikkan upah. Nah, tapi harapan kami di pemerintah ini ada 2 mata pisau yang saling mempengaruhi. Pekerja menginginkan upah naik, sementara perusahaan menginginkan upah tidak naik secara signifikan. Karena ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar upah pekerja. Semakin tinggi upah pekerja, maka itu menjadi tantangan bagi perusahaan untuk bisa bertahan di iklim ekonomi yang seperti sekarang. Betul. Jadi iklim ekonomi sekarang kan banyak barang-barang impor dari luar negeri, sehingga menyebabkan turunnya produksi di suatu perusahaan, dan kenaikan upah ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk bisa tetap eksis di dalam dunia usaha. Harapan kami, karena perusahaan pun berharap bahwa pekerja itu bisa memberikan produktivitas, meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Jadi perusahaan siap untuk memberikan UMK, Pak, tapi produktivitasnya tolonglah jangan seperti biasanya. Ayo naikkan juga produktivitasnya. Itu yang diharapkan. Jadi produktivitas ini kompetensinya ditingkatkan, disiplin dalam bekerja ditingkatkan, terus bagaimana membantu perusahaan untuk meningkatkan produksinya, itu yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga kenaikan UMK ini juga seiring sejalan harapannya masyarakat naik, tapi satu sisi produktivitas juga harus naik. Iya, gitu jadi kan jadi kayak bagaikan makan buah si malakama ya. Sementara para pekerja butuh upah untuk naik, terus sementara para pelaku usaha mereka harus, ini bagaimana nih cara saya mempertahankan gini? Bagaimana cara saya meningkatkan cash flow dan lain-lain gitu kan? Sebenarnya Bapak, untuk mekanismenya sendiri dari transisi kenaikan upah dari yang tadinya 2.406.000 sekian menjadi 2.553 sekian, ini bagaimana? Gak mungkin dong perusahaan yang tiba-tiba moro-moro, oke, saya naikkan, karena nggak sedikit juga gitu loh Bapak. Perusahaan-perusahaan ini masih nakal. Ya, jadi begini, kami sudah melakukan beberapa langkah dalam rangka ini sudah menjadi kegiatan akhir tahun yang memang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha ya. Oleh karena itu kami di tanggal 17 Desember kalau tidak salah, 18 Desember kita melaksanakan sosialisasi penerapan UMK. Jadi kepada perusahaan-perusahaan yang memang wajib untuk UMK. Masyarakat kita itu mungkin perlu kami informasikan bahwa UMK di sini tidak semuanya pelaku usaha itu wajib, Pak. Ya, tidak semua pelaku usaha itu wajib membayar karyawannya itu sesuai dengan UMK. Ada beberapa klasifikasi. Seperti apa itu klasifikasinya? Untuk pengusaha dengan kelas mikro dan kecil itu tidak wajib untuk membayar pekerjanya sebagaimana UMK yang sudah ditetapkan. Ini untuk penonton yang masih belum tahu, apa sih Bapak pengusaha mikro dan kecil itu standarnya apa? Jadi kalau usaha mikro itu dengan jumlah aset atau modalnya itu maksimal di angka 50 juta. Pendapatannya dalam 1 tahun itu maksimal 300 juta. Nah itu masuk kepada usaha mikro kayak perbengkelan, pertokoan, UMK lah, UMKM katanya di kita itu. Nah itu tidak wajib untuk membayar sesuai dengan UMK. Nah kalau usaha kecil itu kalau range
modalnya itu, asetnya itu di atas 50 juta sampai 500 juta. Itu masuk kepada range usaha kecil. Dengan pendapatan omset yang diterima oleh perusahaan itu di angka di atas 300 juta, maksimal di angka 2,5 miliar. Kalau lebih dari itu sudah masuk kepada usaha menengah dan Ini ada besar. kemungkinan untuk para pelaku usaha untuk menyembunyikan income mereka sebetulnya nggak sih Bapak? Bagaimana untuk memastikan oke, ini adalah pengusaha kecil, sedangkan yang ini adalah usaha menengah ke atas. Kalau mereka tidak laporan penghasilan, Ya. apakah pelaporan penghasilan itu sudah dilakukan per bulannya? Jadi gini, sistem kita itu sudah mengakomodir itu ya sebenarnya. Sistem kita maksudnya bukan cuma di Disnaker, tapi di pusat, di daerah itu terintegrasi. Di saat proses perizinan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumeneb itu sudah ada data di Pemkab itu bahwa perusahaan yang masuk kepada perusahaan menengah itu 40 perusahaan. Yang masuk perusahaan besar itu ada 16 perusahaan. Datanya itu sudah kita punyai. Maka kami lebih fokus kepada perusahaan-perusahaan yang memang wajib untuk UMK, kita melakukan monitoring ya. Monitoring dan struktur dari kedinasan pun juga sudah lengkap, saya yakin, untuk bisa bagaimana menjamin bahwa UMK itu bisa terlaksana. Di kita itu ada Disnaker provinsi, ada Disnaker kabupaten, yang mana di masing-masing tingkatan itu punya kewenangan, batas kewenangan masing-masing. Pengawas ketenagakerjaan itu ada di Disnaker provinsi. Sementara untuk pembinaan, sosialisasi, memberikan informasi dan segala macamnya itu menjadi ranahnya kabupaten. Nah, di saat ada masyarakat atau pekerja yang merasa bahwa haknya itu tidak dibayarkan secara sesuai dengan ketentuan, bisalah untuk melakukan pengaduan kepada kami di Disnaker Kabupaten. Kami tetap akan melayani. Nanti kami akan melakukan kunjungan. Bisa saja kami di proses pengawasan itu juga akan melihat keuangan, laporan keuangan dari setiap perusahaan. Apakah kalau misalnya perusahaan meskipun dia itu sudah besar atau menengah ke atas, tapi di laporan keuangan dia memang dinyatakan merugi dan berdasarkan hasil penghitungan oleh pengawas memang dinyatakan merugi, karena penghitungan itu nanti oleh lembaga keuangan independen. Kalau memang merugi itu mungkin bisa ada semacam dispensasi lah untuk tidak membayar sesuai dengan UMK. Tapi kalau memang dari hasil penilaian pengawasan itu sudah memang layak tapi disembunyikan, maka ada sanksi yang menanti dari masing-masing perusahaan. Sanksinya adalah pidana. Kalau misalnya denda maksimal di angka 400 juta dan minimal di angka 100 juta bagi perusahaan yang tidak membayarkan UMK sesuai dengan ketentuan. Nah, di Disnaker pun juga kami ada mediator. Ada mediator yang dalam setiap minggu mungkin ada orang yang melaporkan ke kami terkait dengan adanya permasalahan hubungan industrial. Ada yang di PHK, uang pesangonnya tidak dibayar. Ada hak-haknya di saat berhubungan, anggaplah hubungan industrial itu hak dari pekerja tidak dibayarkan oleh perusahaan atau di PHK secara sepihak dan segala macamnya. Silakan datang ke Disnaker. Kami akan melakukan mediasi sebagai fungsi kami di tengah-tengah. Terus terang pemerintah di sini adalah di tengah, Pak. Di tengah, kami tidak memihak antara pekerja dan perusahaan. Kami berusaha menjadi mediator yang profesional dan berdiri dua kaki. Kami ingin menjamin hak pekerja, bahwa hak pekerja itu memang benar-benar diterima. Tapi satu sisi bagaimana kondisi perusahaan disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Itulah fungsi mediator yang tiap minggu, tiap bulan kita pasti ada kasus yang dilaporkan ke kami. Karena Bapak kadang ya, kalau misalnya kita mau melihat dari kacamata para pemilik usaha, especially pada para pemilik usaha F&B contohnya, itu mereka agak sedikit keberatan untuk kenaikan upah ini. Karena apa? Karena mereka masih mikirin ada kenaikan, ada pengenaan pajak dan lain-lain. Tidak sedikit dari mereka yang justru pajak itu memang PPN itu harus dibayar oleh para customer. Tapi tidak sedikit dari mereka yang merasa kalau saya bebankan pada customer, ini akan jadi overprice, sementara daya beli masyarakat Sumeneb yang hanya segini, maka
mereka mengambil kebijakan, oke, kita ambilkan dari cash flow dari ini untuk pembayaran pajak. Itu gimana nanti laporan ke Dinas Ketenagakerjaannya? Jadi kalau di kami itu yang dihitung secara UMK itu take home pay-nya ya, Mbak ya. Oke. Jadi take home pay. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan take home pay dari pekerja itu menerima sesuai dengan UMK, itu kami menganggap bahwa itu sudah sesuai dengan UMK. Jadi kadangkala gaji pokok 1.700.000, tapi ada uang lembur, ada uang dan segala macamnya, ada uang semacam bonus tiap mingguan, bonus harian dan segala macamnya yang memang dihitung oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dari pekerja itu sehingga take home pay-nya itu sama atau melebihi dari UMK, itu tidak masalah seperti itu. Nah, terkait dengan pajak itu adalah ranah terpisah dari kami, dalam artian begini, itu adalah strategi dari pengusaha. Pengusaha pun juga sudah pasti sadar di saat membuka usaha itu ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha. Misalnya ada pajak, mau mengiklankan saja kita ada pajak, mau jual produk ada pajak, makan minuman, itu sudah menjadi resiko dan menjadi pertimbangan dari masing-masing pengusaha. Dan saya yakin itu akan sudah dihitung lah, dihitung oleh pengusaha, sehingga nantinya kira-kira saya jumlah pekerja berapa sih yang dibutuhkan? Oh, jumlah pekerja yang dibutuhkan 10. Kalau lebih dari 10 saya tidak akan mampu untuk membayar karena yang kewajiban yang harus kami lakukan ini. Maka memang strategi dari perusahaan itu salah satunya efisiensi pekerja. Yang kedua efisiensi operasional, dan itu menjadi strategi internal mereka lah dalam rangka menyeimbangkan antara kewajiban perusahaan dengan kewajiban perusahaan terhadap operasionalnya dia, termasuk juga kewajiban perusahaan kepada pekerjanya. Ya, kadang ada banyak sekali pelaku usaha yang mungkin masih awam dengan regulasi-regulasi seperti ini. Jadi mereka ketika tahu, wah, upah saya harus naik nih karyawan, sementara saya harus bayar ini, saya harus bayar ini, saya gimana nanti saya dapat apa? Karena masih banyak sekali pemikiran para pengusaha yang ke arah sana. Saya masih dibebankan dengan pajak dan lain-lain. Oke, tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Heru. Kalau tadi Pak Heru bilang kenaikan upah ini berlaku untuk usaha menengah ke atas, ya, menengah ke atas. Berarti yang dilindungi cuman para pekerja yang kerja di perusahaan menengah ke atas dong, Bapak. Terus bagaimana dengan para pekerja yang kerjanya di perusahaan-perusahaan kecil? Mereka dilindungi juga nggak? Kalau memang mereka dilindungi, apa bentuknya? Atau mungkin ada kayak, UMK-nya sekian, berarti kalau misalnya usahanya kecil, skalanya berarti minimal sekian. Ada seperti itu nggak? Jadi begini, di saat, ibaratnya beginilah ya, di saat ada seseorang mau bekerja yang ditanya duluan pasti saya digaji berapa. Terus yang kedua, ada yang namanya peraturan perusahaan. Kami juga mensosialisasikan itu, mensosialisasikan bahwa setiap perusahaan itu untuk membuat peraturan perusahaan. Di dalam peraturan perusahaan itu sudah jelas hak dan kewajiban baik itu perusahaan dan haknya pekerja. Saya menerima gaji berapa, kamu mau ayo kerja di sini, enggak mau ya silahkan cari kerja di tempat lain. Nah, itu yang menjadi di peraturan perusahaan. Memang ada beberapa perusahaan yang di bawah UMK karena memang di bawah UMK dia membuat peraturan perusahaan. Hubungan industrialnya terjalin di situ. Ibaratnya saya sampaikan di awal bahwa pekerja dan pengusaha itu adalah seperti keluarga. Saya punya istri. Di saat istri mau dengan saya bukan cuma masalah, oh Heru, apakah Heru ini ganteng dan segala macamnya. Mungkin itu menjadi hal yang Heru ini kira-kira punya penghasilan berapa ya? Kira-kira bukan cuma berdasarkan cinta saja lah, mungkin lah ya. Kamu mau enggak dengan saya? Saya punya gaji 2 juta. Istri saya pasti menghitung, kalau 2 juta kira-kira hidup saya gimana. Sudahlah, mau 2 juta, yang penting saya dengan kamu. Kan gitu loh, Pak. Yang Mbak Rizka ya. Kalau sudah itu menjadi kesepakatan kedua belah pihak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Intinya
di saat ada permasalahan maka kembali lagi kepada kesepakatan di kedua belah pihak. Intinya kesepakatan itu menjadi eh, yang utama karena kondusivitas yang kita utamakan. Apalah artinya saya punya gaji 10 juta atau 20 juta, tapi di dalam rumah tangga saya sering cekcok, misalnya kan, sama juga dengan perusahaan, dengan pekerja. Kamu gaji dengan saya ini 15 juta, tapi dimarahin terus. Pak, meskipun 15 juta saya enggak mau, Pak. Sudah, saya cari saja yang 2 juta, enggak apa-apa meskipun di bawah UMK, tapi saya tenang. Ada beberapa juga pekerja yang menyatakan seperti itu. Teman-teman kami pun juga, kenapa kok enggak kerja di Jakarta? Di Jakarta gajinya bisa 6 juta. Di sana memang 6 juta, 7 juta. Saya malah dapat gaji 10 juta di Jakarta. Tapi saya lebih memilih kerja di Sumeneb meskipun saya gaji 2 juta. Di sini lebih tenang. Kadang kan seperti itu. Ya. Nah, kondusivitas di sini yang diikat dengan nota kesepakatan dalam bentuk peraturan perusahaan. Itu yang kita bangun ya. Makanya di Disnaker itu selain pada proses jangan cuma kita mensanksi, tapi kami juga melakukan pembinaan kepada perusahaan. Ini loh caranya mewujudkan hubungan yang sakinah mawaddah di dalam suatu perusahaan. Ayo buat peraturan perusahaan nih. Caranya seperti ini, formatnya seperti ini. Silakan dibahas antara pekerja dengan perusahaan. Dan sosialisasi yang kita lakukan terhadap untuk membuat peraturan perusahaan itu sudah kita lakukan dan peningkatannya cukup besar. Banyak perusahaan yang sudah mengajukan ke kami terkait dengan pengesahan peraturan perusahaan di tahun 2025 ini. Oke, berarti masih tidak ada batas minimum regulasinya untuk tergantung akadnya ya. Nah, pertama itu. Tapi kalau misalnya mau dianggaplah menjadi acuan ya, semacam acuan bagi pekerja dan pengusaha di Jawa Timur itu ada selain UMK itu ada kebutuhan hidup layak. Ya. Nah, kebutuhan hidup layak berdasarkan hasil penghitungan ditetapkan bahwa KHL di Jawa Timur itu 3.575 sekian lah. Jadi, nah bagi pelaku yang tidak menerapkan UMK dalam artian usaha mikro dan kecil itu bisa memberikan semacam upah kepada pekerja minimal setengah dari KHL. Setengah dari KHL. Setengah dari KHL Jawa Timur. Jadi sekitar 1.750.000. Itu take home pay-nya ya, take home pay-nya. Jadi kadang ya saya gaji nih 1.250.000 atau 1,5. Tapi ini bonusnya kamu ini ada plus uang bensin, ada plus uang bensin dan segala macamnya. Nah ini dan lain-lain sehingga itu menerima 1.700.000 minimal 1.750.000. Yaitu setengah dari KHL. KHL Provinsi Jawa Timur. Oke. Ini naik, upah udah naik nih, ya kan? Yang sudah kerja udah mulai ngerasa alhamdulillah indeks ekonomi gitu kan, alhamdulillah naik. Apa kabar Bapak dengan pengangguran di Sumeneb? Kalau boleh tahu nih Bapak, jumlah pengangguran di Sumeneb sekarang ini gimana? Menurunkah atau menaikkah dibandingkan dari itu? Setiap tahun saya masuk di tahun 2024, angka TPT Sumeneb itu di angka 1,71 ya, 1,71. Di tahun 2025 rilis lagi di akhir tahun 2024 untuk 2025 itu turun di angka 1,69. Di tahun 2025 akhir bulan Oktober, kalau tidak salah bulan Oktober itu rilis lagi TPT Sumeneb untuk kita pakai di tahun 2026 itu turun lagi di angka 1,64%. Ini sebenarnya bukan cuma menjadi tanggung jawab Disnaker. Disnaker itu ibaratnya sebagai koordinator terkait dengan pengangguran. Sama halnya kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya tugasnya Dinsos, tapi banyak OPD-OPD yang ada kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan. Sama juga di pengangguran. Pengangguran memang Disnaker yang kita memang kerjanya bagaimana ini menurunkan atau minimal kita mempertahankan pengangguran. Nah, ada banyak OPD yang berkaitan terkait dengan bagaimana mengurangi angka pengangguran, misalnya untuk dinas kesehatan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha terkait dengan kesehatan itu kayak RSI Kalianget, Rumah Sakit Sumekar, Estoepu, Lab Fortuna, lab-lab yang ada itu kan terkait bergerak di bidang kesehatan. Yang paling besar dalam rangka menurunkan angka pengangguran itu di sektor pertanian.
Memang tantangan kita itu sempat saya sampaikan di awal saya masuk ke Disnaker, tingkat pengangguran kita rendah, tapi terendah mungkin se-Jawa Timur tuh waktu itu. Paling rendah di Jawa Timur di angka 1,71. Sekarang kita terendah nomor 3 di Jawa Timur setelah Pacitan, Pamekasan baru Sumeneb. Ini sudah bagus, sudah jauh di bawah tingkat TPT nasional dan jauh di bawah TPT provinsi. Nah, kenapa kok tidak sinergi dengan angka kemiskinan? Itu kan yang banyak yang bekerja, penganggurnya sedikit, tapi kenapa kok kemiskinannya kok justru tinggi? Iya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya pada waktu itu. Nah, ternyata banyak pekerja kita itu yang masuk kepada sektor informal. Jadi sektor informal itu tidak terkait dengan UMK kayak gini. Jadi yang namanya sektor informal kerja di bidang pertanian, peternakan, dia melihara sapi, penggemukan, dia baru dapat hasil setelah dapat hasil dari penggemukan itu, dia baru diterima uang setelah panen misalnya. Yeah. Nah, itu yang menyebabkan mungkin penghasilan dari masyarakat kita itu masih di atas di bawah UMK. Beda dengan kota-kota besar yang memang masyarakatnya banyak bekerja di sektor usaha, di perusahaan-perusahaan besar. Nah, sementara kalau di Sumeneb, di kota kecil ini banyak kepada sektor informal. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan yang Pak Bupati. Misalnya kalender event nih, kalender event, setiap kalender event wajib melibatkan UMKM, misalnya kan. Maka ini kan untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat. Termasuk juga sektor-sektor nah sekarang kayak MBG nih, MBG kita harapannya kan ingin meningkatkan sektor pertanian, baik itu bahan pokoknya, telurnya, sayurnya, berasnya, itu kalau bisa ngambil di lokal gitu kan. Nah, harapannya kan untuk meningkatkan ekonomi seperti itu. Nah, terkait dengan itu, pengangguran ini harapannya kita memang bisa bersinergi dari beberapa OPD ini. Sehingga kita tetap bisa menekan angka pengangguran. Tapi sekali lagi, semakin rendah, produktivitas akan semakin turun. Contoh, misalnya di daerah Gulu-Gulu, daerah Lenteng, teman-teman perusahaan sampai bingung untuk mencari pekerja nih sekarang. Di Sumeneb. Jadi, Pak, kami buka pabrik rokok, kami butuh tenaga kerja. Ini rebutan, Pak. Banyak pekerja yang untuk kerja di kami itu tidak mau. Pilih-pilih, gajinya berapa? Kalau nggak gaji sekian, tidak mau. Ya, akhirnya kan rebutan. Memang resiko TPT rendah seperti itu. Termasuk juga kegiatan job fair nih kita. Yeah. Kita job fair ini sebenarnya bukan hanya di job fair kita membuka lowongan atau menginformasikan terkait dengan lowongan pekerjaan. Job fair ini adalah puncak dari gunung es banyak adanya lowongan pekerjaan di Kabupaten Sumeneb. Banyak perusahaan datang ke kami, Pak, kami butuh tenaga kerja. Kira-kira gimana caranya? Butuh berapa orang? Butuh 30, Pak. Kurir dan segala macam misalnya. Kurir saja sudah bagus nih kita sekarang, sudah di atas UMK. Kalau misalnya mereka rajin di atas UMK. Tapi kok susah nih, Pak? Akhirnya kita job fair. Job fair itu ada lowongan sekitar 3.660. Kami informasikan nih kepada masyarakat luas. Job fair itu apa? Masyarakat diharapkan datang melihat ada cocok, silakan daftar. Nanti nunggu panggilan. Nah, ternyata dari data kami itu ada sekitar 800 orang cuma yang datang ke mana itu, ke kegiatan job fair. Dari berarti 800 tidak efektif dong, Bapak. Kurang tepat sasaran berarti. Bukan juga, Pak. Jadi kan gini, tergantung dari memang 3.000, tapi segmennya setelah masuk banyak tenaga kerja dibutuhkan untuk luar negeri misalnya. Perawat-perawat memang ditunggu. Ayo perawat-perawat yang mau tantangan Arab Saudi, terus Jerman, itu butuh perawat. Termasuk ke Hong Kong itu juga. Kalau memang ada perawat yang mau, silakan. Tapi kembali lagi, kadang mental masyarakat kita yang tidak bisa. Mental masyarakat kita yang pertama, mangan nggak mangan asal ngumpul. Saya mau berangkat keluar kota. Kadang orang tua tidak mengizinkan. Anak siap, tapi orang tua janganlah. Pokoknya kamu harus di sini. Nah, kalau di sini ada, tapi kadang
tidak sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi di sini adalah misalnya ijazah, ijazah. Yang dibutuhkan banyak kemarin tuh perawat. Saya ijazahnya administrasi, sementara yang dibutuhkan perawat. Nah, jadi harapan kami, silakan masyarakat itu membaca statistik kebutuhan lowongan di Sumeneb kalau memang mau di Sumeneb ya. Sesuaikan kompetensinya, karena kalau kompetensi untuk di kami memang ada kegiatan pelatihan. Ini semua bidang ini bersinggungan satu sama lain. Satu sisi kami pelatihan-pelatihan yang kami lakukan di sini adalah lebih kepada sektor informal. Sehingga masyarakat itu bisa bekerja secara mandiri. Tapi kalau yang formal kepada perusahaan formal, kami lebih ke ya mereka kuliahnya di mana. Backgraph Hospital itu butuh admin, butuh perawat, itu lumayan banyak. Hotel Maise juga butuh gitu kan. Terus Lab Fortuna, RS Rumah Sakit Sumekar, ada yang kurir, ada yang ada yang tingkat pendidikannya yang paling rendah pun sampai yang tinggi pun juga kita sediakan. Karena masyarakat kita kan bervariasi nih. Kurir pun juga ada. Jadi berarti kalau misalnya sebenarnya kurir, dari pemerintah kabupaten sendiri sudah sangat berupaya ya untuk lagi dan lagi terus menekan angka pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Jadi gini, ada beberapa keluhan juga dari pengusaha. Keluhan itu kan bukan cuma dari pekerja ya. Dari pengusaha nih. Dari pengusaha, Pak, kami memang tapi susah di Sumeneb nih. Kalau pekerja itu calon pekerja susah cari pekerjaan, tapi kalau pengusaha yang daftar ke kami, Pak, di saat job fair itu ada sekitar 80 orang. Kita panggilin, Pak, satu-satu itu untuk interview. Setelah dikasih, ini loh kerjaannya, jabatannya ini, gajinya sekian. Nggak mau, Pak, mundur semua. Padahal kami butuh 20 orang yang tetap mau lanjut itu hampir 50% cuma. Jadi 10 orangnya itu bukannya tidak mau direkrut sebenarnya. Pekerjanya yang mengundurkan diri. Mungkin karena masih kurangnya informasi terkait semua perusahaan, semua pelaku kerja harus bayar sesuai dengan UMK. Mungkin ya, dengan adanya obrolan kita di siang ini, Bapak, harapannya kan supaya ini jadi edukasi juga, toh, untuk masyarakat. Kalau ternyata tidak semua usaha diharuskan untuk membayar sesuai dengan UMK, gitu ya, Bapak ya. Memang kalau misalnya UMK itu, kalau misalnya kita melihat dari data yang kita punya, ada sekitar 56 perusahaan, 56, 40 usaha menengah dan 16 dari usaha besar. Sementara yang lainnya itu tidak wajib UMK karena masuk kepada usaha mikro dan usaha kecil. Tidak mungkin lah kalau misalnya dia kerja di misalnya konternya HP, terus gajinya harus UMK, Pak, saya, Pak. Iya, tutup. Iya, benar. Jadi konternya HP-nya itu tutup. Iya, jadi sekarang bukan ini, jadi segala sesuatunya memang harus rasional juga ya, Bapak ya. Gak mungkin di bengkel minta tiba-tiba saya minta upahnya sesuai dengan kabupaten, kan enggak juga. Jadi UMK. Tadi Pak Heru sudah menjelaskan apa saja syarat-syarat perusahaan yang memang harus membayar upah sesuai dengan UMK yang diberlakukan gitu ya, Bapak. Betul, ya. Pak, ini karena durasi kita udah ini ya, sedikit dong, Pak, tadi ceritain. Mau lanjut pun juga enggak apa-apa. mau sampai jam berapa pun. Kapan-kapan kita siap, lagi. Sedikit tentang aplikasi tadi dong, Bapak. Kan kita pengen tahu kalau misalnya ternyata Pemkab Sumeneb ini masih akan terus-menerus berkomitmen untuk menurunkan angka pengangguran. Spill sedikit aja, Bapak. Gak usah dijelasin banyak-banyak. Ya, ini cita-cita dan melihat dari fenomena permasalahan yang namanya organisasi itu kan harus terus berbenah dan berinovasi ya. Berinovasi itu melihat permasalahan dan bagaimana mengatasi permasalahan itu. Kami terinspirasi dari Shopee, terinspirasi dari Tokopedia atau marketplace lah, di mana sebenarnya ada interaksi antara pelanggan dengan toko. Nah, kalau saya mengibaratkan calon pekerja itu adalah pelanggan, perusahaan ini adalah tokonya, pemerintah sebagai pemilik aplikasinya. Nah, kami bercita-cita bahwa kami ingin membangun sebuah sistem di mana masyarakat Sumeneb atau di luar Sumeneb pun di saat mau bekerja di Sumeneb cukup buka
aplikasi kami. Ada lowongan apa saja sih? Gitu loh. Ada lowongan apa saja? Syaratnya apa saja? Di saat memasukkan lamaran langsung ditanggapi sama perusahaan melalui aplikasi. Nah, ini cita-cita kami yang mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun 2026. Sudah mulai digarap berarti? Ya, kami ingin menggarap di tahun ini meskipun anggarannya tidak ada ini ya. Tapi harapan kami di saat ini embrionya kita sudah semacam sistemnya kita bangun, dalam artian sistem aplikasinya seperti apa. Setelah itu kita anggarkan nanti, harapan kami ingin menganggarkan di PAK nanti. 2026 sudah digarap. 2026 2027 kira-kira sudah bisa dimulai. Sudah bisa go bahwa di Sumeneb ada job fair secara online yang antara kapan saja mau lamar pekerjaan masuk ke aplikasi kami langsung bisa ditanggapi oleh perusahaan. Oke, gitu. Jadi era digital semuanya harus serba digital. Serba juga, digital. Ya? Semuanya jadi tinggal sesuai di jari kamu aja. Ya. Oke, Bapak terima kasih banyak. Ini kalau misalnya nanti ada pekerja atau pelaku kerja yang mungkin masih punya pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak sih Bapak main-main ke kantor sini? Oh silakan, kantor kami memang disediakan seperti ini ya. Ini karena kantor udah kayak Santorini gini gitu ya. Kantor pun kami juga ingin menyesuaikan dengan era Gen Z ya. Bahwa kantor jangan sampai mau masuk ke Disnaker takut gitu. Bener. Ada masalah antara pekerja dengan perusahaan, datanglah ke Disnaker. Kami punya mediator handal untuk bisa menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak. Yakinlah Disnaker itu ada di tengah-tengah. Pemerintah, Pak Bupati mengamanatkan kepada kami tidak ada pungutan dalam menyelesaikan masalah. Silakan datang ke kami, sampaikan permasalahannya dengan baik-baik, maka kami akan berusaha menjadi mediator yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dan selama tahun 2024, tahun 2025, semua permasalahan yang masuk ke Disnaker 100%, kami nyatakan 100% bisa diselesaikan secara baik dan tertawa antara pekerja dan pengusaha. Sehingga semuanya sama-sama puas. Itu. Oke, jadi ke Disnaker bukan untuk komplain, mengadu karena upah saya tidak dibayarkan secara regulasinya, tapi juga bisa untuk sharing-sharing ya Bapak. Konsultasi juga ada Bapak. Curhat juga boleh, sini saya gimana ini penghasilan saya hanya sekian gitu ya untuk para pengusaha. Penghasilan saya hanya sekian, gimana ini saya ini boleh nggak saya menggaji sekian, itu juga boleh ya Bapak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Heru. Siap. Gampang deh, kapan-kapan kita main-main lagi ke sini nggak apa-apa ya. Kita atur jadwal. Semoga Bapaknya nggak sibuk. Ya, untuk teman-teman bongkar kapan saja. Ya, dan untuk teman-teman media kami di Disnaker juga terbuka dan kami selalu welcome kok. Makanya kami tidak pernah, selalu ada di depan kok kita. Ruangan saya ada di depan. Resepsionis saya akan selalu menyampaikan, Pak ada tamu pasti saya temui. Kapan saja dan di mana saja. Oke, kalau gitu teman-teman yang lagi nonton mungkin ini semoga jadi manfaat ya buat kita semua, jadi informasi, menambah pengetahuan buat kita. Jadi kalau pengusaha itu tidak semuanya ada regulasi-regulasinya, ada peraturan-peraturannya, ada syarat-syaratnya, siapa saja mereka-mereka yang harus bayar sesuai dengan UMK dan lain-lain, siapa yang boleh tapi harus tetap di bawah separuh ya Pak ya, 50% dari KHL. Dari KHL. Kebutuhan hidup layak Provinsi Jawa Timur. Yaitu Rp1.700.000. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang mengenai penerapan dan pengawasan upah minimum kabupaten atau UMK 2026 di Kabupaten Sumeneb. Kenaikan UMK ini akan berlaku mulai Januari 2026 di bawah pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumeneb. Tetap saksikan berita selanjutnya hanya di Government. Berita seputar tugas dan wewenang pemerintah di Bongkar 86. Saya Rizka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.